Hey, kembali lagi di Italks, podcast tersosial dan terpolitik BMFT UPN Jakarta, episode 4. Kali ini kalian bersama gue, Nadia Salsabila, selaku staff sospol BMFT UPN Jakarta. Dan gue gak sendiri nih, gue bersama rekan kece badai gue. Boleh, Eliza, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan semuanya, aku Eliza Aurelia. Aku juga dari BMFT juga, aku salah satu staf Satuan Pengendali Internal. Oke, gimana kabarnya? Panggilannya Eliza apa Aurel nih? Eliza. Eliza Ya, aja, oke. Jadi tadi Eliza sempat ngambil tuh dia adalah staf Satuan Pengendali Internal betul. nih. Yang dimana tuh sering berkaitan dengan sifat dan sikap seseorang dong di internal BMFT. Iya, kurang Boleh lebihnya kayak di-spill gitu. dikit gak sifat? Gak Ya, usah ya? gak usah. Gak usah di-spill. Oke, ini juga berkaitan dikit nih dengan tema Kita podcast kita hari ini. hari ini. Yaitu berpengaruh gak sih kayak sifat seseorang yang mungkin ada yang dikatakan SDM rendah, yang mungkin sifatnya agak kurang, yang sikapnya agak suka marah-marah frontal itu dengan mental health mereka yang terkena gitu, atau ada gangguan-gangguan mental gitu. Menurut Eliza gimana? Oke, jadi ini pertanyaan pertama emang agak berat gitu ya, Agak berat, langsung ya. langsung kita Oke, beratkan aja di sini. jadi kalau menurut ini sebenarnya disclaimer dulu karena kita sama-sama ya, Hmm. karena kita bukan profesional, bukan ahli. Jadi mungkin seluruh yang gue bicarakan hari ini itu cuma pure opini gue gitu, ini opini gue aja gitu. Kalau tadi pertanyaannya berpengaruh gak sih? Sebenarnya menurut gue berpengaruh karena itu semua apa ya, satu kesatuan gitu ya, kayak gimana cara orang bersikap, gimana mereka mengekspresikan diri mereka itu emang berpengaruh juga dari mental. Mungkin bukan mental health aja, tapi mungkin mental status yang mereka saat itu miliki gitu. Mungkin ya pastinya berhubungan sih gitu. Ya tentu aja karena dari diri mereka tuh kan mental sebenarnya dalam diri ya. Betul Apa yang betul. mereka keluarkan itulah yang mereka rasakan di dalam diri. Oke, dari tadi kita udah nyebut-nyebut mental health nih. Tapi mungkin banyak teman-teman di rumah atau gue sendiri pun belum tahu nih apa itu mental health sebenarnya pengertiannya. Boleh mungkin Eliza jelasin nih. Oke, kalau dari Google mental health itu Oh, ini sesuai ahlinya dulu ya. Kalau mental iya. health itu adalah satu mental status gitu Hmm. atau kayak keadaan emosional orang yang bisa dibilang apakah stabil gitu, apakah dia memang memiliki satu gangguan gitu yang dimana nanti kalau misalnya kita masuk lagi ke dalam lebih dalamnya gitu ya, mental health tuh mungkin banyak ya, ada tipe-tipenya gitu mungkin, tapi Mm-mm. secara garis besarnya mental health ya berarti gimana sih status mental mereka ataupun emosional mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari kayak gitu. Oke, berarti kayak bisa kita ambil dikit lah mental itu keadaan seseorang lah dari dalam dirinya Betul seperti yang gue betul. bilang tadi. Oke, mungkin kita udah bahas mental health, tapi menurut lu nih Eliza, kenapa agak penting gitu? Kenapa mental ini penting untuk kita bicarakan di kalangan remaja seperti kita, apalagi kita berkuliah di kampus UPN Velan Jakarta ini? Sebenarnya sangat-sangat penting karena menurut gue di khususnya di lingkungan kampus ini yang kita tahu, kita mungkin udah mahasiswa semester, kalau kita sendiri kan mahasiswa semester 5, cuma maksudnya kalau untuk dari awal gitu, dari awal kita menjalani kehidupan kampus mungkin banyak apa ya, kayak kaget-kagetnya gitu ya, apa ya, kalau Hmm, istilahnya anak zaman sekarang tuh culture shock, culture shock shock-nya banyak gitu, kayak di anjir. SMA sama di kuliah tuh beda banget kan, kayak Hmm, kehidupan kuliah tuh sama SMA tuh banyak bedanya, terus kayak kenapa lebih beda lagi karena di kuliah tuh kita jangkauan pertemanannya, jangkauan mm-mm. profesionalitasnya juga lebih lebih besar, lebih tinggi gitu kan. Makanya kenapa mental health ini sangat penting tadi itu dia tadi yang kita bahas di awal karena itu bakal bersinggungan langsung gitu mental health kita ini sama perilaku, sikap kita sehari-hari yang dimana itu bisa saja merugikan ataupun menguntungkan orang-orang di sekitar kita. Makanya menurut gue mental health ini sendiri itu adalah isu yang sangat penting ya karena kadang masih jadi bahan bercandaan sebenarnya Iya. sama orang-orang kayak apa sih mental health gitu, apa sih kayak Hmm. jangan lebay lah jadi Gen Z gitu kan. Banyak banget yang ngomong kayak gitu kan, kayak Gen Z ya emang mentalnya lemah, and Gen Z emang emang anaknya cengeng gitu kan. Cuma menurut gue mental health ini sendiri kenapa mulai naik ya isunya karena ya memang tekanan dan ekspektasi kita terkhususnya anak-anak mahasiswa gitu ya itu semakin tinggi lagi menurut gue kayak gitu sih. Karena
Ya balik lagi banyak orang yang menjudge Gen Z dengan mental health-nya yang Betul rendah betul. gitu-gitu. Padahal sebenarnya tuh boleh kita kasih tahu sedikit ya guys tentang Gen Z nih. Gue membela Gen Z banget karena gue Gen Z garis besar nih. Karena menurut gue tuh ya maksudnya kayak Gen Z ini dikatain mental health sama orang-orang yang kayak nggak tahu gimana kehidupan dan kondisi lingkungan sekarang. Karena Betul. berbeda banget sama zaman dulu yang katanya lah mama Iya, papa lebih orang-orang ya iya keras lebih segala macam, keras. Karena betul. mereka di zaman dulu, di zaman sekarang yang serba bisa dibullying sama netizen gitu Iya kan ya. mereka nggak tahu sebenarnya. Oke. Oke, di sini gue juga mau tanya nih tentang mental health ini. Mungkin kita balik ke pribadinya Eliza ya, Iya ya. gimana? Oke, gue mau nanya nih, pernah gak sih lu mengalami tekanan mental selama perkuliahan? Nah, itu kalau pernah lu mengalami, gimana cara lu mengatasi? Mungkin bisa kasih tips buat teman-teman kita atau buat gue juga pribadi Oke. boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya tekanan mental mungkin cukup banyak ya, cukup banyak karena tadi gue bilang culture shock juga banyak gitu kan di kehidupan perkuliahan kita. Cuma puji Tuhannya nggak pernah sampai kena diagnosa mental health sendiri Belum gitu. ya. Belum. Eh, Jangan dong. jangan dong, Bukan belum. jangan dong, Iya, jangan jangan jangan. sampai. Iya, tapi kalau misalnya tekanan mental pasti pernah. Hmm. Nggak mungkin lah nggak ada yang nggak mungkin lah ada orang yang nggak pernah gitu kan, Mm-mm. apalagi di perkuliahan ini gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau misalnya pernah, pernah. Pernah. Iya, betul. Terus kalau gimana cara apa ya tadi Iya. mengatasinya gimana ya? Kalau gue sendiri mungkin lebih ke tipe orang yang eh, suka menyelesaikan masalah tuh cepet-cepet gitu. Jadi kayak Ah. gue tipe orang yang nggak suka berlarut-larut dalam masalah gitu. Istilahnya Hmm. kayak gampang move on lah. Move on itu Iya, dia. mungkin banyak orang susah move on gitu. Tapi kalau Ah. gue mungkin berusaha untuk cepet move on, baik itu masalah yang kecil atau masalah yang gede gitu. Gue trying to let go the problem itself gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah ayo kita selesain. Terus gue cari inti masalah tuh apa, gue selesain. Habis itu udah ya udah gue let go aja gitu. Apapun yang jadi hasilnya dari permasalahan itu pasti kan kayak orang bilang ya pasti ada hikmahnya gitu. Makanya gue Mm-mm. kayak ya udah kita ambil aja hikmahnya, mau itu baik ataupun menurut gue saat itu buruk gitu, mungkin kedepannya bakal baik gitu. Makanya gue tipe orang yang kayak udah let go aja, gue selesain saat itu juga gitu. Kalau bisa sih saat itu gue selesain saat itu juga gitu. Mau kayak gue nggak suka lah masalah tuh kayak didiemin berhari-hari segala Nah, macem gitu kan. Mungkin ada juga tipe orangnya iya seperti itu iya. kan. Cuma kalau gue tipe orang yang kayak suka cepet-cepet lah masalah diselesain, dan gue let go. Dan juga lebih ke apa ya, cari cari fun aja sih. Gue lebih suka kayak main sama teman gitu, terus kayak mungkin ngedrakor juga, Ngerakor. lihat-lihat cowok-cowok ganteng. Itu juga tuh Itu teman-teman maksudnya cowok ganteng di di drakor. Iya, cowok drakor. ganteng di Iya benar drakor. Terus habis itu banget. kayak puji Tuhannya gue juga punya lingkungan yang hebat ya, maksudnya Hmm. lingkungan yang memang suportif gitu. Keluarga gue juga bisa jadi teman bercerita gitu. Terus teman-teman gue juga memang orangnya juga suka tukar pikiran. Jadi makanya Hmm. sebenarnya itu sangat membantu banget sih buat gue. Oke, itu kunci untuk mengatasi adalah Lihat jangan cowok ganteng. ya Oh, enggak dong, bukan enggak bukan ya? dong. Oh, bukan Move ya? on Iya kata Eliza. Buat betul, teman-teman yang masih gamon nih, cepet move on ya. Maksudnya dari masalah apapun, percintaan boleh, betul. masalah apapun kita tetap harus berpindah dengan cepat. Tadi sempat Eliza gue ngambil sedikit lah di kata-kata Eliza yaitu lingkungan. Betul. Bener banget. Ini seberpengaruh apa sih lingkungan terhadap mental health seseorang itu? Berpengaruh banget sih sebenarnya. Banget ya. Menurut gue banget, Banget. karena satu, mental health itu setahu gue ya, ini karena ya gue suka bertukar pikiran juga sama beberapa kakak dan abang yang memang ahlinya Di gitu bidang ya. Iya. tersebut. Terus yang satu, mental health itu sebenarnya bisa menular, bukan menular kayak penyakit-penyakit menular yang Hmm. emang menular gitu ya, dari Mm-mm. misal dari interaksi fisik. Tapi maksudnya kalau lu kayak gini lah, misalnya kayak kalau lu bergaul sama satu lingkungan yang memang membuat lu tertekan terus menerus dalam konstan waktu yang cukup lama gitu. Terus kayak lu teman-teman lu juga yang emotionally unstable misalnya gitu. Tapi bukan berarti kayak misalnya kita nggak boleh temenan sama mereka yang mempunyai tanda kutip mental health, atau mungkin mempunyai kondisi emotionally unstable itu. Cuma maksudnya kayak janganlah sampai kayak lu
tertular gitu. Maksudnya kayak lu bisa Iya. harus jaga diri, jaga batasan. Nah, makanya itu lingkungan tuh sebenarnya cukup penting gitu kan. Kayak tadi tekanan tuh emang kan eksternal juga. Terus habis itu ekspektasi-ekspektasi dari orang, mungkin orang tua secara akademis, terus kayak mungkin dari lingkungan sosial gitu. Terus habis itu dari profesionalitas lu di perkuliahan juga kan sebenarnya kayak kita anak-anak BEM ataupun anak-anak organisasi lainnya gitu kan. Itu juga pastinya berpengaruh banget gitu lingkungan. Dan juga pertemanan sih tadi yang gue bilang, pertemanan juga pastinya berpengaruh karena ya kita gini loh, kayak misalnya kita nyari nyari happy tuh biasanya tuh kayak nyari happy ke temen gitu kan. Kita nyari Ke tempat cerita pasangan ke pasangan boleh, boleh yang berpasangan betul. aja. Iya, Ya iya bener gitu dong. yang Oke. berpasangan aja, betul. Cuma jadi lupa gue. Jadi tadi di Oh iya, pertemanan, di di pertemanan kita pertemanan pasti nyari 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 hap- have fun-nya aja gitu Mm-mm. kan. Terus bisa jadi teman cerita segala Mm. macam. Tapi kalau misalnya pertemanan itu sendiri nggak bisa provide itu gitu, provide service yang kayak gitu, terus kayak malah jadi saling, kadang tuh kan temen bisa jadi lawan juga gitu kan. Nah, mungkin makanya sih lingkungan tuh sebenarnya nggak apa-apa dipilih-pilih juga kayak gitu, karena Hmm. emang berpengaruh banget sama mental health kita. Berarti lingkungan sangat berpengaruh dan juga pilih-pilih lingkungan. Oke, dari tadi kan kita bahas mental health, mental health. Apa sih? Gue tuh masih bingung ya. Terkadang sekarang tuh banyak yang kayak dikit-dikit mental health-nya kena, dikit-dikit mental health-nya kena. Menurut lu apa sih faktor yang paling gede lah overall gitu, yang paling dasar, jangan yang kecil-kecil, yang paling dasar yang akan mempengaruhi mental health orang itu? Oke, sebelumnya ini sebenarnya menarik juga Hmm. karena gue kemarin abis ngomongin ini sama kakak gue. Kebetulan dia juga dokter gitu kan. Dokter Terus gue kayak ya. selalu gue takut nih Hmm. kalau ngomongin mental health tuh emang kayak Harus apa ya? bersama yang ahli Iya ya. sebenarnya ya, gue juga gak tahu kenapa Heeh. gue di sini gitu. Kayak sebenarnya kan mental health ini sebenarnya triggernya sangat sangat kuat gitu ya buat Hmm. orang-orang yang mungkin sedang mengalami hal tersebut. Sebenarnya kemarin kakak gue tuh nitip bilang kayak mental health tuh nggak boleh self diagnose gitu, nggak boleh lu Hmm. mendiagnosa diri lu sendiri. Kalau gue Hmm. tuh gue depresi, gue bipolar, Hmm. gue ADHD dan segala macamnya kalau lu tanpa bantuan ahli gitu. Ini Hmm. sebenarnya makanya tadi yang lu bilang kan dikit-dikit bilang mental health, dikit-dikit Hmm. bilang kena mental health, mental Hmm. illness dan segala macamnya. Dikit-dikit gue depresi, dikit-dikit gue bipolar segala macamnya. Sebenarnya itu sih, itu yang nggak boleh di self diagnose. Kayak tadi gue bilang, mental health sama emotional unstable itu sebenarnya beda banget tapi sama-sama tipis gitu. Jadi Hmm. kayak kita punya emosional yang memang banyak state-nya ya, banyak kayak lu bisa seneng, sedih, sedih banget, Mut-mutan sedih ya aja, kata iya gitu kita, kata kan. Gen Z. Betul, kita gen yang mudian gitu kan. Hmm. Denger lagu galau dikit ikut galau gitu-gitu kan. Nah, Hmm. makanya tadi gue bilang lingkungan tuh berpengaruh karena kalau misalnya lu lihat temen lu emang yang kayak lagi kayaknya ter apa ya, terindikasi gitu, Hmm. terindikator ke arah-arah sana, terus lu juga yang kayak ikutan, "Duh gue jadi stres ngelihatnya, duh gue jadi ikutan depresi ngelihatnya," gitu kan. Nah, makanya sebenarnya jangan self diagnose gitu. Kalau misalnya emang lu merasa something happen to yourself gitu, nggak apa-apa, kayak banyak kok sekarang profesional-profesional yang memang memberikan service yang murah atau bahkan ada yang free juga untuk mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Nah, makanya itu lo harus paham dulu dari situ, nggak semua tuh mental health gitu, nggak semua tuh Hmm. mental illness gitu. Mungkin kadang lo emang lagi tadi emotional unstable ataupun Hmm. lo lagi emang merasa ada satu permasalahan yang kok kayaknya nggak selesai ya gitu, kok kayaknya gue gini-gini terus ya yang kayak gitu. Itu Hmm. mungkin belum sampai tahap sana gitu, cuma Hmm. maksudnya nggak ada salahnya lo pergi ke profesional gitu Hmm. untuk cari tahu what happens to myself gitu, apa sih Hmm. yang terjadi gitu, apa sih yang kayak yang gue rasain saat ini tuh apa gitu. Karena tadi yang gue bilang lagi di awal, mental health atau mental illness ini tuh banyak banget state-nya, dan nggak kayak yang kita tahu cuma kayak depression, ADHD atau bipolar doang, Hmm. tapi banyak banget. Dan lu bener-bener butuh profesional untuk Hmm. apa ya, nge-labelin masalah mental lu saat ini gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Faktor Iya, faktor utama faktor utama. Sebenarnya detektif udah dibahas sih. udah Faktor utamanya dibahas iya ya betul sebenarnya. Tapi mungkin sebenarnya. agak lebih dalam dikit ya, Liza. Oke. Kayak berikan contoh di perkuliahan. Contoh di perkuliahan misalnya kayak satu tadi misalnya ekspektasi ya, Ekspektasi. ekspektasi akademis dari orang tua. Jujur gue Hmm. waktu awal masuk kuliah
IPK gue bisa dikatakan dibandingin IPK sekarang ya, misalnya kayak kan ada IPS, ada IPK gitu kan. Dibandingin IPS sekarang dan IPK sekarang itu jauh lebih rendah karena jujur mungkin belum adaptasi gitu kan. Tapi kadang ekspektasi dari orang tua tuh nggak include adaptasi gitu. Jadi kayak ya kita ngerantau ya, kita di sini sama aja menurut mereka gitu, sama kayak SMA, sama aja kayak ya udah lu yang tadinya di SMA gitu bisa masuk kampus negeri ya, kita jatuhnya misalnya UPN gitu, kita bisa masuk ke kampus negeri, ya berarti harusnya lu salah satu mahasiswa terbaik misalnya gitu, satu siswa terbaik di SMA lu gitu kan. Tapi ketika ekspektasi itu tetap misalnya ekspektasi segini nih, ternyata karena ada adaptasi harusnya lebih turun dong, karena kayak lu harus adaptasi dengan teman-teman, dengan cara ngajar dosen lu dan segala macamnya, tapi ekspektasi sama aja. IPS dan IPK lu misalnya turun gitu, rendah, makanya itu yang mungkin bisa buat lu jadi tekanan gitu, ekspektasi itu yang selalu makin kayak down gitu. Bahkan tadi gue bilang misalnya yang lu butuhin adalah support dari orang-orang terdekat, ya salah satunya family gitu kan, tapi kayak yang lu dapet malah tekanan gitu, ekspektasi dan segala macamnya, pastinya dan nggak menutup kemungkinan memang sangat besar gitu yang menjadikan alasan apa ya, sorry itu saya misalnya kayak keadaan keluarga yang memang sedang tidak baik-baik saja itu yang jadi alasan seseorang tuh mental health-nya kurang baik gitu. Mungkin itu salah satu contohnya dari akademis ataupun misalnya kayak pertemanan gitu. Banyak yang kayak di TikTok aja sering bilang kan kayak, oh temenan kuliah kayak gini ya gitu kan. Maksudnya gue nggak judging Emang temen, pertemanan iya makanya gue kuliah bilang Eliza gini, seperti apa? makanya gue bilang gue nggak judging teman-teman di kuliah gue, kayak yang tadi gue bilang di awal, teman-teman gue sangat suportif gitu. Cuma satu dan lain hal mungkin kadang orang-orang adaptasinya tuh kurang cepat, ataupun mereka mungkin punya sifat yang berbeda-beda gitu ya. Kan kita datang dari latar belakang yang sangat jauh berbeda. Lu dari bagian Indonesia sebelah mana, gue dari bagian Indonesia sebelah mana, background keluarga yang sangat amat berbeda-beda gitu kan. Lu dididiknya seperti apa, gue dididiknya seperti apa, kayak gitu. Makanya kadang mungkin clash itu terjadi gitu kan. Nah makanya uh, itu juga yang bisa menjadi indikator mental health lu mungkin, ataupun emotionally lu jadi unstable karena ya itu tadi kayak lu susah beradaptasi gitu kan. Lu juga kayak ya kok ada ya orang nyebelin ini misalnya gitu kan, kok ada ya orang kayak ini banget gitu, kayak toxic banget nih friendship dan segala macamnya gitu kan. Nah makanya itu juga bisa jadi salah satu faktor ya, ataupun salah satu faktor lainnya yang sebenarnya gue gak pernah ngerasain, cuma mungkin ini jadi isu yang sangat menarik ya, mungkin percintaan sih. Aduh, Ya agak kan? dalam nih kalau percintaan Oh, ya. kenapa tuh? Nggak apa-apa, maksudnya kayak mental sama percintaan tuh sebenarnya tuh ini kan yang terjadi di kalangan-kalangan Gen Z saat ini. Coba boleh Liza? Mungkin. Mungkin, Iya iya. mungkin Jadi iya. gimana tuh kalau Iya percintaan? kalau percintaan ya mungkin kayak tadi kita bilang ya, mungkin masih gamon, ataupun mereka dalam toxic relationship yang mungkin kita nggak tahu, mungkin abusive, mungkin dan lain-lain lah gitu kan, ataupun kayak yang udah dibahas di podcast sebelumnya, ada juga kan ngomongin tentang kesetaraan gender itu juga bisa jadi salah satu faktor, terus juga ngomongin apa sexual harassment dan segala macam itu sangat amat bisa menjadi faktor untuk mental health juga sih gitu. Nah, dan itu juga mungkin berhubungan juga sama si percintaan ini kan, yang sexual harassment dan segala macamnya, ketika kita memiliki hubungan yang lebih intim dari pertemanan gitu, karena anak-anak zaman sekarang mungkin menganggap itu sebuah necessary things ya sekarang. Jadi kayak mungkin percintaan juga bisa jadi salah satu faktornya menurut gua, dari teman-teman gue di sekitar lah gitu. Oke, karena dari tadi banyak faktor-faktor yang dijelasin Liza tuh kayak emang bener-bener udah mencakup semuanya ya. Tapi gue pengen nanya deh, karena banyak ya di sini di pertemanan ya, gue paling ngambilnya di pertemanan, karena banyak pertemanan yang kayak sering ngebully temennya, ngejek-ngejekin, kayak bercandaan yang sebenarnya tuh nggak lucu, tapi dibikin bercanda yang sangat lucu. Nah itu Betul. menurut pandangannya Liza gimana terhadap mental orang? Karena gak banyak orang yang bisa menerima candaan lu nggak lucu sebenarnya, tapi kan kena di mental segala macam. Itu menurut Liza seperti gimana? Jadi ini udah pernah dibahas belum sih di talk sebelumnya? Belum pernah Oke. dibahas. Jadi kalau menurut gue
sebenarnya mungkin bercanda sebenarnya orang-orang harus tahu dulu ya arti bercanda tuh apa. Bercanda itu ketika dua ataupun semua pihak yang include dalam bercandaan tersebut atau jokes tersebut tuh merasa itu lucu, merasa itu memang bercandaan. Kalau ada salah satu pihak aja yang merasa itu bukan bercandaan, dan it's not gitu, berarti itu bukan bercandaan gitu. Makanya kayak sebenarnya kita nggak tahu ya, mungkin kita sendiri ataupun orang-orang yang lagi nonton ini ataupun siapapun lah gitu, kadang nggak ngerasa kalau kita tuh jadi orang yang bisa aja bikin mental seseorang ataupun kayak emosional seseorang tuh terganggu gitu. Karena itu tadi gue bilang kayak awareness yang kita punya mungkin belum sedalam itu gitu. Awareness yang kita punya mungkin belum sejauh itu. Terus kayak jadi lu juga sempat bilang kan kayak kadang-kadang tuh lu tuh sebenarnya nggak lucu gitu. Lu tuh sebenarnya ini tuh sebenarnya bukan bercandaan gitu. Makanya uh, tapi itu memang menurut gue topik yang susah ya, karena balik lagi kayak gak bisa dipaksakan gitu. Orang yang satu harus mengerti secara keseluruhan tentang orang yang satunya lagi, dan begitu seterusnya sampai kayak semua orang di dalam pertemanannya gitu kan. Cuma seenggaknya kita bisa memfilter lah dari jokes gitu yang kita tahu, yang misalnya kayak orang-orang suka bilang kayak dark jokes lah, ataupun yang kayak isu-isu, maksudnya kita udah gede ya istilahnya gitu, kita udah mahasiswi gitu, kita bisa lah pilih-pilih apa sih yang bisa dijadiin candaan gitu, apa sih yang kayak kira-kira kayak terlalu sensitif gitu. Mungkin sebenarnya sesimpel itu, tapi emang seribet itu karena kadang orang tuh kayak tone deaf aja gitu, nggak peduli aja gitu sama lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya intinya kalau misalnya lu peduli sama lingkungan sekitar lu as temen gitu, atau kayak as apa ya, teman kerja, partner kerja, ataupun kayak teman satu organisasi aja tuh sebenarnya lu harusnya tuh udah bisa sih me, me apa ya menjauhkan hal-hal yang seperti ini membuat gitu. orang Betul kalau lu peduli itu teman-teman semuanya, karena nggak semua bercandaan itu bisa membuat orang-orang tertawa. Betul. Bahkan bisa membuat orang menangis dalam sendiri gitu. Jadi bercandaan jangan maksudnya kayak misal ada dua belah pihak yang sama-sama menerima, misal ketika gue bercanda sama lu terus lu menerima, ya udah nggak apa-apa, lanjutin bercandaan itu. Tapi kalau semisalnya lu bercanda dengan orang baru, apalagi orang baru ya, lu langsung bercandain kayak gitu tuh sangat membuat apa sih namanya, mental orang juga rusak, dan value diri lu juga rendah. Dia pasti bilang kayak freak segala macam seperti itu kan. Nah mungkin gue mau nanya juga nih tentang stigma kesehatan mental di kampus ini, karena kan banyak yang kayak apalagi di kampus kita FT ya, Fakultas Teknik Pervetan Jakarta, itu yang banyak kayak kesehatan mental yang tekanan-tekanan dari mungkin dari pembelajaran atau mungkin dari lingkungannya yang seperti lu bilang tadi. Nah, menurut lu stigma tentang kesehatan mental di kampus ini kayak gimana? Stigma tuh apa sih? Nah, gue kan nggak tahu ya, makanya gue tanya, stigma menurut lu itu apa? Gue juga lagi coba mungkin menurut lu aja mungkin, atau mungkin pakai bahasa yang bahasa mudah Indonesia gitu yang baik ya. dan benar aja ya, mungkin ini mengapa menurut tadi tuh banyak mahasiswa yang masih enggan membicarakan mungkin stigma itu adalah kayak pandangan kan. Nah, kenapa orang tuh banyak yang nggak mau gitu membicarakan kesehatan mental segala macam. Dan gue tuh mau tahu juga gimana pandangan kesehatan mental di FT Permen Jakarta menurut lo. Oke. Kalau menurut gue ya, gue mungkin gak bisa ngomong di FT-nya gimana ya, karena kan FT ya FT, maksudnya kayak gue cuma kayak sebagian satu dari banyaknya orang-orang di FT ini ya. di FT ini ya. Cuma maksudnya emang bener gitu, mental health ini mungkin isu yang belum terlalu diangkat ya sama orang-orang, ataupun mungkin gue gak tahu kalau misalnya di cara kayak circle mereka kayak gimana, circle kecil dan segala. Cuma kalau misalnya menurut gue emang secara general mungkin terlebih juga di lingkungan gue aja lah ya, mungkin gue mental health ini memang mungkin belum terlalu banyak diomongin gitu, kayak misalnya ya lu lagi kenapa dan segala macamnya tuh ya udah sebatas kayak curhat dan segala macam, belum yang kayak memang ada indikasi ataupun indikator ke arah mental health atau mental illness ini gitu. Terus kalau ditanya kayak kenapa sih
orang-orang gitu mungkin belum terlalu apa sih antusias ya, mungkin belum terlalu mau ngomongin tentang mental health atau mental illness ini mungkin ya karena satu mungkin apa ya, mungkin masih sangat awam ya, satu mungkin Hmm. masih sangat awam, terus kayak orang-orang tuh berpikir orang yang ini yang memang udah jelas terdiagnosa mental health atau mental illness ini tuh mereka mungkin tipe orang yang satu jauh dari agama, kedua terus mereka pasti menjudge yang kayak orang ini lebay dan segala macam yang tadi udah kita omongin juga gitu kan. Terus banyak juga orang yang mungkin nggak mau come out gitu, nggak mau terbuka karena mereka ngerasa mungkin lingkungan mereka tuh cuma kepo aja gitu, pengen tahu aja, bukan yang benar-benar peduli gitu, bukan yang kayak oh ya gue I care to you as a friend, terus kayak pengen bantu juga, mungkin kayak mau jadi tempat cerita, tapi kayak cuma oh gimana sih rasanya jadi orang yang terdiagnosa mental illness gitu, mungkin cuma kayak pengen tahu aja yang kayak oh kok lo bisa sih yang kayak gini, oh lo emang nggak deket sama Tuhan, oh lo emang nggak ini itu dan segala macamnya, oh emang keluarga lu kayak gimana dan segala macamnya gitu kan, mereka emang sebenarnya kayak cuma curious aja, bukan yang emang beneran caring gitu ya kan. Makanya mungkin menurut gue itu juga bisa jadi salah satu alasan yang kenapa sih orang-orang masih belum bisa terbuka ya tentang mental illness mereka, mungkin kalau mereka yang udah terdiagnosa ataupun mungkin mereka yang sebenarnya kadang kita bilangnya caper gitu, kadang kita bilangnya mereka attention seeker gitu, padahal uh, itu mungkin bisa bisa aja indikator yang menuju ke arah sana gitu, karena namanya juga mental illness gitu, kita nggak ada yang tahu dia di state mana gitu, karena emang ada state-nya gitu. Makanya uh, kalau misalnya emang lu nggak bisa bantu gitu, emang kalau misalnya lu emang nggak bisa care as a friend atau as apapun itulah, as mau teman organisasi lah, mau kayak cuma teman angkatan dan segala macamnya, kalau bisa nggak usah ngerecokin gitu, emang gak sih, kayak kalau Gak usah misalnya tanya-tanya iya ya. betul, kalau misalnya emang nggak bisa bantu, at least lu nggak usah makin jatohin mental dia, kayak gitu sih menurut gue. Itu tuh saran juga ya buat orang-orang mungkin atau strangers yang mungkin yang kayak kenapa sih bisa seperti itu, kenapa sih, kan banyak yang tanya-tanya kayak gitu ya. Sebenarnya tuh tidak usah kalau tidak benar-benar ingin membantu. Gitu. Oke nih Eliza, gue juga kayak dari tadi kita udah membahas banyak-banyak banget nih, udah sampai dalam-dalamnya nih, sampai mungkin Iya. gue juga mau tanya mungkin dari pandangan Eliza tentang mental diri sendiri. Mental diri sendiri. Mental Eliza sendiri kan nggak mungkin dong memberikan arahan mental health kepada orang kalau Betul. mental sendiri tidak terbangun dengan baik. Sejauh ini tuh mungkin kita juga gak usah bahas, kalau misalnya Eliza tidak nyaman membahas ini, tidak usah bahas lebih dalam. Mungkin Pulang aja lah kali gak usah jangan jangan ya. pulang dong, masih ada Oke. pertanyaan. Maksudnya kayak gue mau nanya nih, seorang Eliza Aurelia nih, pernah gak sih mengalami gangguan kesehatan mental tuh sejauh mana dan karena apa? Oke. Sedalam, segores mana tuh? Segores apa? Segores apa? Enggak lah, enggak. Tadi kan gue udah bilang ya, gue mungkin gue puji Tuhannya nggak pernah dicobai dengan hal tersebut gitu. Gue nggak pernah terkena mental illness gitu. Tapi kalau misalnya tekanan mental mungkin pernah, tadi gue bilang kan. Cuma sedalam apa kayaknya mungkin apa ya? Jangan nangis dong, jangan nangis sama si jawab pertanyaan, gak boleh nangis, gak ada nangisnya. Oke, jadi sebenarnya kalau sedalam apa mungkin kalau sekarang sih bisa jadi ketawaan, bahan ketawaan gitu. Mungkin tapi saat mengalaminya mungkin agak berat ya menurut gue, agak dalam sih sebenarnya gitu. Gitu sih. Tapi boleh nggak teman-teman di rumahnya tahu gitu apa? Mungkin teman-teman di rumah, di di kampus, di rumah aja, dia nonton di rumah aja. Biar mereka juga tahu, oh gue juga pernah nih ngerasain kayak Liza, sekarang berarti gue harus move on nih, kayak gitu. Apa ya, kayaknya mungkin lebih ke nano sih. Nano. Iya, nano selain percintaan, tapi selain percintaan. iya. Emang tapi kalau emang percintaan seperti apa? Gak ada kalau percintaan, nggak kena mental. Nggak kena mental ya. Yaudah. Mungkin kayak tadi sih sebenarnya yang gue bilang tadi, faktor-faktor itu sebenarnya lebih mungkin karena kena juga ke gue. Makanya kan tadi gue bilang disclaimer, ini adalah semua karena perasaan pribadi gitu. Berarti dari awal sampai akhir itu Eliza curhatan Eliza? Enggak lah, dikit. Oh dikit berarti, oke. Dikit bohongnya maksudnya itu. Sisanya bener semua. Ya jadi
Sebenarnya mungkin lebih ke tadi sih mungkin, ekspektasi akademis dari orang tua gitu kan, karena gue juga punya yang tadi gue bilang kakak-kakak dan abang-abang yang mungkin bisa dibilang jauh lebih hebat dari gue juga gitu kan. Terus, itu yang mungkin emang nggak ada ya orang tua yang pengen anak itu jadi gagal gitu Enggak, kan. Cuma mungkin kadang penyampaian orang tua karena kan caranya ya, betul, mungkin ya namanya juga orang tua kan baru pertama kali jadi orang tua ya. mhm. Kita juga kan baru pertama kali Belum jadi jadi anak anak nih, ya kan, ya udah heeh, nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi ya mungkin itu sih ekspektasi akademis gitu. Terus, lingkungan pertemanan juga gitu. Gue pernah lah misalnya ada stuck di salah satu lingkungan pertemanan yang emang ternyata tuh nggak baik gitu. Terus habis itu, karena juga ya itu sih paling sih ekspektasi yang akademis. paling Iya sih kegoyang dikit menurut lah gue mentalnya. kegoyang banget karena, gue tipe orang yang kayak misalnya punya vision ya, karena orang tua gue juga menanamkan itu kan punya vision, tapi ketika vision gue ternyata ekspektasi gue sendiri sama orang tua gue sendiri tuh nggak sama, terus kayak kita nggak punya jalan tengah yang sama tuh, itu berat banget sih. Itu menurut gue salah satu, fase terberat dalam hidup gue ya, asik. Asik, titik Lebay. terendah Titik kata terendah. Genzi, titik Itu terendah. lowest point tuh. Oke, Kayak gue oke. sampai nongkrong di Indomaret Point Gue itu. naik gitu-gitunya nggak? Itu Oke, sih. jadi tadi kayak udah Eliza udah memberikan pengalamannya juga Betul. nih. Dan tipsnya adalah yang pertama itu adalah move on. Move on. Move on dan lihat cowok ganteng. Iya. Iya. Itu sih gitu sih. Nah, gue karena ini mau closingan udah tau lah apa aja kata-kata closing itu harapan. Harapan. Harapan apa untuk orang-orang yang punya mental health di lingkungan kampus nih, tentu saja. Karena kita lagi membicarakan lagi ada di kampus. Betul. Harapannya ya. Kalau gue sendiri sih harapannya sebenarnya tadi ya satu, jangan self diagnose gitu. Jangan gak apa kita seek for help sama orang-orang yang udah profesional, memang udah ahli. Jangan, dikit-dikit self diagnose yang kayak aduh gue kayaknya mentalnya kena deh, Karena aduh itu gue kayaknya mindset ya. betul betul balik lagi itu mindset ya. Mm-mm. Itu semua mindset sebetulnya. Jadi sebenarnya podcast ini tuh cuma mindset. Mindset ya, semuanya hanya mindset. Enggak jadi ya mungkin emang dimulai dari mindset gitu. Mm-mm. Makanya kayak, eee, jangan self diagnose gitu. Terus, yang kedua lebih aware lah sama teman-teman kalian. Kadang tanpa kita sadari gitu ya, maksudnya kayak banyak juga gitu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di sekitar kita terjadi tuh karena kita mungkin kurang peduli aja gitu. Sebenarnya kayak namanya juga penyesalan pasti datang di akhir, emang benar. Cuma kalau bisa kita jangan sampai ada di titik itulah gitu. Jangan sampai kita nyesel kayak tahu gitu kemarin pas dia lagi kayak gini harusnya gue ada di situ, harusnya gue lagi kayak gini, harus gue kayak gini. Jadi trying your best gitu, trying uh, the best of yourself gitu buat jadi the best version untuk orang lain juga gitu. Jadi cobalah peduli gitu, cobalah tanya ketika temen tuh lagi ada kayak kelihatan sedih-sedih gitu atau galau-galau, walaupun kayaknya ece-ece gitu, kayak apa sih baru putus pacaran 3 hari ya gila. Sedih juga itu 3 hari juga Oh bermakna. iya, Heeh. oh iya ya. Heeh. Ya cuma maksudnya kayak tetap ditanya lah gitu, kayak Heeh. kenapa, ada apa segala Iya, iya, macam. iya. Terus habis itu cobalah eh, jangan jadi orang yang punya mental yang mau merusak mental orang gitu. Kita frontal boleh, kita vokal boleh, cuma kalau bisa diperhatikanlah pemilihan kata, diperhatikanlah cara penyampaian, karena mungkin tanpa kita sadari kita bisa jadi orang-orang yang seperti itu gitu. Mungkin kita pikir kita apa ya, karena semakin tinggi ilmu seseorang mungkin semakin rendah juga apa ya, perasaan mereka dalam saat menyampaikan ilmu-ilmu mereka gitu. Jadi kayak jangan think high of yourself gitu. Coba jadi orang yang rendah hati gitu. Makanya biar lu bisa kayak paham juga gitu sama orang-orang yang ada di sekitar lu yang mungkin selama ini lu lihatnya mungkin sebelah mata gitu kan. Kayak gini dong. Iya. Enggak sebelah mata gini, setengah mata setengah ternyata. mata ternyata. Ya udah, terus sama terakhir apa ya, buat teman-teman yang mungkin emang udah terdiagnos sama mental illness ya, buat teman-teman yang emang atau mungkin belum gitu, Belum tahu, belum belum tahu cek. maksudnya ya, atau kayak merasa kayak kayaknya gue lagi
dalam sedih yang berkelanjutan, asik. Dalam malam-malam Asik. sunyi gitu kan. Eits. Itu mungkin eh coba cari kesenangan kalian tuh ngapain gitu. Kayak yang orang-orang bilang ya di komen TikTok kayak mie goreng tuh enak Mie gitu. goreng tuh enak. Atau kayak es krim tuh enak. Kayak Bol. cobalah cari-cari kesenangan sendiri gitu kan. Yang bisa bikin kalian tuh ya semakin harinya semakin seneng gitu. Semakin harinya semakin semangat lah buat jalanin hidup kalian yang mungkin kalian rasa saat ini tuh lagi gak baik-baik aja gitu kan. Nah makanya coba kalian cari kesenangan kalian sendiri. Mungkin kayak tadi lihat cowok-cowok ganteng gitu kan, nonton drakor gitu. Terus seek for help itu benar-benar gue tekenin banget ya, seek for help. Jangan sampai sebenarnya it's never too late, cuma kalau bisa jangan terlambat banget juga gitu. Kalau bisa cobalah ceritain gitu apa sih yang lagi kalian rasain sama orang-orang di sekitar kalian gitu. Orang bilang katanya it's only apa ya, it's only needs 4 minutes gitu buat nanya ke orang kayak lu tuh baik-baik aja gak sih, atau kayak buat ceritain ke orang tuh gimana sih keadaan lu. Kalau misalnya teman-teman kalian gak ada yang bisa gitu, kita di sini ada, mungkin boleh di chat aja ke Kanadea ya. Enggak juga ya lah ya. Ya makanya maksudnya kayak pasti orang-orang punya 4 menit itu untuk kalian gitu. Jangan ngerasa kalian sendirian karena sebenarnya enggak gitu. Kalian rame. Betul. Kalian boleh seek for help duluan gitu. Jangan merasa sendirian dan semangat terus buat jalani hari-harinya yang mungkin sekarang lagi nggak baik-baik aja. Tapi we believe gitu itu bakal baik-baik aja ke depannya. Jadi karena akan ada pelangi setelah hujan. Asik. Itu baru ini kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini berarti udah kata-kata hari ini udah disampaikan nih dari Kak Liza. Oke, terima kasih banyak. Dan mungkin gue mau nambahin sedikit karena balik lagi teman-teman, mental health ini ada tentang mindset sebenarnya. Kesedihan, kemarahan tentang mindset kalian. Kalau kalian misal mendapatkan suatu kesedihan, kalian berlarut dan kalian menganggap itu adalah suatu titik terendah yang seperti Kak Liza tadi bilang, kata Gen Z adalah titik terendah. Betul. Kalian akan tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian menganggap mental health ini adalah kesedihan itu ya udah semua apa tadi di ujung hujan ada pelangi, mana kata-katanya? Setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah hujan ada pelangi itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih akan sehat gitu, mentalnya nggak terganggu. Dan juga mental health itu berpengaruh bagi gue pribadi, juga berpengaruh dalam kayak organisasi dan segala macam. Ketika gue punya mental yang nggak sehat dan rusak, itu gue akan menjadi orang yang agak kurang, yang gue bilang tadi, sifat gue yang akan jelek dan SDM rendah lah, kata-kata orang seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Liza atas kesempatannya di sama-sama siang hari ini. Semoga bagi teman-teman di rumah atau teman-teman yang ada dimanapun kalian berada dengerin podcast ini, sangat dengerin karena ya sebenarnya kita tidak bisa membantu kalian tapi memberikan pencerahan nih di pikiran kalian dan di hati kalian kalau mental health itu sebenarnya adalah hal yang bisa ditanggulangi atau diatasi diri sendiri. Atau enggak mungkin teman-teman udah hopeless banget nih, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, nanti akan dikasih editor kok. Tenang aja. Oke teman-teman, sekian dari kita berdua. Ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Dadah.